Welcome back to vlog Junior Purba. Kali ini saya mau membahas 7 air terjun yang wajib kamu kunjungin di Bali. Karena di Bali itu nggak cuma terkenal dengan pura, pantai, dan budayanya, tapi terdapat juga air terjun. Contohnya ini adalah air terjun Tegenungan, dan masih ada 6 lagi air terjun yang mana saja yang sangat menarik di Bali dan wajib kamu kunjungi. Let's check it out. 1. Air terjun Tegenungan. Objek wisata air terjun Tegenungan adalah salah satu air terjun terindah yang tersembunyi di Desa Ubud. Lokasinya persis berada di Desa Tegenungan Kemenuh, daerah Sukawati, Kabupaten Gianyar. Untuk menuju air terjun ini ditempuh jarak sekitar 16 km dari kota Denpasar atau butuh waktu 30 menit ditempuh dengan kendaraan pribadi. Air terjun Tegenungan ini tidak terlalu tinggi, dengan ketinggiannya hanya sekitar 15 meter, sehingga nyaman dan aman untuk Anda. Objek wisata air terjun Tegenungan ini unik karena di sekitar air terjun tumbuh tumbuhan hijau yang subur, dan begitupun dengan aliran sungainya, airnya yang deras sempurna untuk berenang. Dan di dekat air terjun Tegenungan ini terdapat pura suci di dekat pemandiannya, dan pura tersebut sangat populer di kalangan penduduk setempat yang mencari ketenangan dan bermeditasi. 2. Air terjun Nungnung. Air terjun Nungnung ini merupakan salah satu air terjun yang terindah dan tersembunyi di utara Kabupaten Badung, arah Sangeh atau hutan kera. Jaraknya sekitar 50 km dan dibutuhkan 1 jam untuk mencapai lokasi dengan kendaraan pribadi dari Denpasar ataupun Kute. Anda harus menuruni 500-an anak tangga untuk mencapai air terjun Nungnung, sebab lokasi air terjun Nungnung terletak di bagian bawah jurang. Anda harus siapkan mental dan fisik untuk berburu salah satu objek wisata air terjun Nungnung ini. Tapi jangan khawatir, semua akan terbayar tuntas setelah Anda sampai ke spot lokasi air terjun Nungnung. Dan Anda akan disambut ritme alunan alam mendengarkan dengan menyaksikan ribuan liter air jatuh dari ketinggian 50 meter mengalir ke kolam. Anda pun akan disambut dengan pemandangan yang menakjubkan, air terjun dan pematang sawah di sekitar kawasan. 3. Air terjun Dusun Kuning. Air terjun Dusun Kuning terletak di Desa Taman Bali, Bangli, dan untuk menuju ke sana bisa dilakukan dengan berbagai sarana transportasi. Mengarahkan kendaraan Anda menuju ke kota Bangli, baik lewat Sukawati atau Gianyar maupun melewati jalan bypass baru Ida Bagus Mantra. Waktu tempuh dari kota Denpasar dibutuhkan 1 jam perjalanan menuju lokasi. Sekitar 3 km lagi dari pusat kota Bangli menuju kawasan wisata Taman Bali, dan di sanalah lokasi di mana Anda akan lebih mudah dijumpai air terjun ini. Anda tinggal menanyakan kepada penduduk lokal setempat untuk mengikuti arah petunjuk plang nama ke air terjun tersebut. Dan dari lokasi parkiran Anda harus berjalan kaki menuju lokasi air terjun yang jaraknya kira-kira 300 meter untuk sampai ke spot air terjun tersebut. Namun Anda tidak akan merasa capek sebab selama menelusuri jalan kecil tersebut Anda akan disuguhi pemandangan perkebunan cengkeh dan hijau asri alam Pulau Bali. Lokasi wisata air terjun ini memang tidak banyak pengunjungnya. Kealamian dan daya tarik objek wisata air terjun Bali Dusun Kuning ini tidak dapat diabadikan.
Mungkin karena lokasi yang memang cukup tersembunyi membuatnya menjadi kurang dikenal oleh para wisatawan dari luar dan dalam negeri. Selain itu, serunya tempat ini, Anda pun akan menjumpai begitu banyak kera di sini. Alangkah baiknya jika Anda berwisata ke sini sambil membawa cemilan atau kacang untuk memberi makan kepada kera-kera tersebut. 4. Air terjun Aling-Aling. Air terjun Aling-Aling hanya 11 km dari kota Singaraja dan sekitar 80 km dari Denpasar. Cara sederhana untuk mencapai air terjun ini, Anda cukup mencari arah ke Desa Panji atau ke Desa Sambangan, sebab dari sanalah Anda akan menemukan petunjuk arah ke objek wisata air terjun Aling-Aling ini. Anda cukup bertanya arah kepada penduduk lokal setempat, dan mereka akan menjawab dan memberitahukan arah yang tepat di mana letaknya air terjun Aling-Aling ini. Air terjun ini unik dengan alasan yang khusus. Air terjun setinggi 35 meter ini terbagi menjadi dua di puncaknya. Dua aliran airnya jatuh pada kecepatan yang berbeda, di mana di sekelilingnya terdapat tebing-tebing tinggi dengan pepohonan khas tropis yang rimbun. Di bawah air terjun ini terdapat cekungan kolam yang cukup dalam sekitar 4 meter, dan yang paling menarik dari air terjun Bali Aling-Aling adalah kamu bisa bermain perosotan dari ketinggian 12 meter, dan di bawah air terjun cukup dalam, jadi kamu akan aman. Selain itu, ada juga guide yang memandumu untuk melakukan cara meluncur dengan aman. Namun, saya tidak merekomendasikan travelers yang tidak bisa berenang dan klip jump untuk mencoba sensasi di sini karena pusaran air yang cukup berbahaya serta bebatuan cadas di sekitarnya. 5. Air terjun Sekumpul. Air terjun Sekumpul adalah air terjun yang kami rekomendasikan kepada Anda bagi traveler yang benar-benar berjiwa petualang, dan air terjun yang tereksotik di Bali ini. Dan air terjun Sekumpul juga bisa disebut air terjun Gerombong. Bukan karena air terjun ini sepenuhnya tidak diketahui, tapi lebih karena aksesnya yang cukup sulit dan menantang setelah menjadikan air terjun ini tersembunyi dari banyak pengunjung yang ingin menikmati keindahannya. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 100 meter dan terdiri dari beberapa air terjun kecil, dan setidaknya ada 7 air terjun yang letaknya terpisah-pisah dan berdekatan. Air terjun Sekumpul ini sekitar 76 km dari Denpasar atau 20 km dari kota Singaraja, atau jarak tempuh 1 jam dari Singaraja, dan ada 2 rute untuk menuju ke air terjun Sekumpul ini. Yang pertama, arahkan kendaraan Anda terus ke Singaraja dengan melewati kawasan wisata Bedugul. Setelah sampai di kota Singaraja, ambil arah ke Kecamatan Sawan, lalu ke Desa Sekumpul. Di sana Anda tinggal mengikuti petunjuk arah ke lokasi objek wisata air terjun Bali ini. Setelah tiba di parkiran, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan yang sudah dipaving, menuruni ratusan anak tangga, dan menyeberangi sungai. Dan memang kondisi jalan paving ini cukup curam, dan di beberapa tempat sangat licin karena berlumut dan lembab. Selanjutnya, setelah jalan paving habis, jalan berganti menjadi jalan tanah yang sempit atau jalan setapak hingga tiba di lokasi air terjun. 6. Air terjun Kanto Lampo. Air terjun Kanto Lampo adalah pilihan yang menarik untuk berwisata air terjun. Tidak seperti lokasi air terjun yang biasanya berada di kawasan pegunungan atau dataran tinggi, air terjun Kanto Lampo Gianyar bahkan berada di dataran rendah dan bersuhu panas pada siang hari. Meskipun begitu, berwisata ke air terjun Kanto Lampo pasti membuat ketagihan untuk selalu datang karena di bawah guyuran airnya kesejukan yang sebenarnya berasal. Terlebih karena lokasinya di dataran rendah, akses menuju ke sana tidak terlalu sulit. Air yang menjadi sumber dari air terjun Kanto Lampo ini adalah air sumber dari dalam tanah dan juga air dari saluran irigasi.
air irigasi digunakan untuk mengairi subak yang terletak di bagian hilir. Setelah sekian lama, terdapat beberapa saluran yang tersumbat dan akhirnya meluap. Luapan dari air irigasi inilah membentuk aliran air terjun Kantong Lampau sampai sekarang. Namun, posisi air terjun ini terkesan agak miring dan batuannya sedikit berundak-undak sehingga pengunjung dapat sedikit naik untuk mendapat guyuran air terbaik. Tetapi harap tetap waspada dan hati-hati karena batuannya berlumut dan cenderung licin sehingga jangan sampai terjatuh. Tiket masuk dikenakan hanya dengan Rp5.000 dan dengan sedikit menuruni sekitar 500 anak tangga, pengunjung sudah dapat menikmati keindahan air terjun dengan bebatuan yang terkena guyuran airnya. Dan jika diperhatikan, posisi jatuhnya air ini tidak langsung jatuh ke bawah ke sungai yang berada di bawahnya. Dan air terjun Kantong Lampau terletak di Banjar Kelot Kangin, Desa Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Dan air terjun ini dapat ditempuh sekitar 30 km perjalanan dari Denpasar atau berjarak sekitar 1 km sebelah utara dari Taman Kota Kabupaten Gianyar. 7. Air terjun Git-Git. Air terjun Git-Git berlokasi di Desa Gunung Luwih Git-Git, Bali Utara, tepatnya di Kabupaten Buleleng. Setelah Anda tiba di areal parkir objek wisata air terjun Git-Git, untuk menuju loket tiket masuk air terjun Git-Git, Anda harus berjalan kaki sekitar 50 meter, dan selain itu, Anda akan melewati tangga dengan lantai batu paping dan ada pembatas besi di pinggir jalan setapak. Selama perjalanan dengan berjalan kaki menuju loket tiket masuk ke air terjun Git-Git, Anda akan melihat pemandangan sawah dengan suasana pedesaan, serta melewati beberapa kebun cengkeh dan kebun kopi. Air terjun Git-Git dapat dicapai 35 menit atau 20 km dari Pantai Lovina. Dan jika dari Kute dapat dicapai sekitar 80 km atau 2 jam 30 menit perjalanan. Derasnya aliran air dan segarnya udara di air terjun Git-Git Buleleng sudah dapat Anda rasakan jika Anda sudah berada di loket tiket masuk. Tapi Anda masih harus berjalan kaki untuk mencapai lokasi air terjun Git-Git. Selama perjalanan menuju lokasi air terjun, Anda akan melewati jalan setapak yang sedikit berkelok-kelok dan melewati beberapa kios menjajakan souvenir khas Bali serta kios yang menyediakan makanan dan minuman. Rasa lelah yang dirasakan setelah berjalan kaki akan terbayar setelah Anda melihat air terjun yang jatuh dari atas tebing dengan ketinggian sekitar 48 meter, dan air terjun ini merupakan air terjun tertinggi di Bali, dan aliran air terjun Git-Git sangatlah jernih dan masih alami dan sangat cocok jika Anda berkeinginan untuk mandi. Terima kasih sudah mengikuti Junior Purba. Dan semoga penjelasan saya yang saya sampaikan mengenai 7 air terjun di Bali yang indah yang wajib kamu kunjungi, dan semoga air terjun yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi buat friends yang ingin jalan-jalan ke Bali. Dan buat kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, dan dibunyikan loncengnya. Dan terima kasih, dan see you di next video lainnya. Terima kasih.